Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami berterima kasih sebab Tuhan telah menolong kami sampai dengan hari ini. Tibalah waktunya bagi kami akan membaca merenungkan firman. Kami berdoa kiranya Roh Kudus melawat kami dengan kebenaran yang tertulis dalam kitab suci. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang ke-12, bacaan ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-44. Demikianlah firman Tuhan. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu bagian dari bait suci adalah pelataran, di mana di tempat ini terdapat beberapa peti untuk persembahan. Markus menuliskan bahwa Tuhan Yesus berada di tempat ini ketika ia memperhatikan orang banyak memberi persembahan. Ada orang kaya yang memberi dari kelimpahan, tetapi ada juga seorang janda miskin yang memberi dari kekurangannya. Menurut keterangan dari Markus, perempuan ini memasukkan uang sebanyak 2 peser atau 1 duit. 2 peser atau 1 duit adalah nilai yang sangat kecil pada masa Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita menghitung sejenak nilainya ke dalam rupiah. 8 peser Yahudi sama dengan 1 as Romawi. Untuk mendapatkan nilai 1 dinar yang adalah upah harian pekerja di ladang pada masa Tuhan Yesus, menurut Matius 20 ayat 2, dibutuhkan 16 as mata uang Romawi. Artinya 8 peser dikali 16 as, maka kita bertemu nilai 128 peser. Sekarang Bapak Ibu, jika upah pekerja harian di DKI berdasarkan UMP kira-kira 200.000 sehari, dibagi dengan 128, maka nilai 1 peser kita menemukan angka 1.562,5 rupiah. Kali 2, karena perempuan ini memberikan persembahan 2 peser. Berarti ia memiliki uang pada hari itu sebanyak 3.125 rupiah dalam nilai mata uang kita. Inilah seluruh nafkah dari janda miskin pada hari ia membawa persembahannya ke bait suci. Ini tentu nilai uang yang kecil pada masa kita sekarang. Tidak cukup untuk membeli 1 potong roti coklat di toko roti yang harganya antara 5.000 sampai dengan 9.000 rupiah. Tuhan Yesus secara terang menyatakan bahwa perempuan ini memberi dari kekurangannya, bahkan memberi dari seluruh nafkahnya. Itulah uang yang ada padanya, dan sekaligus menunjukkan bahwa ia benar-benar sangat berkekurangan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, teks ini tentu tidak ditulis hanya sekedar menceritakan seorang janda miskin dengan persembahan yang sedikit. Tetapi teks ini tentu ditulis untuk menjadi ajaran, menjadi pengingat, bahkan menjadi koreksi bagi jemaat Tuhan di segala tempat dan abad, termasuk tentu kita sebagai jemaat Gereja Kristus Ketapang. Ada beberapa hal penting dari sikap janda miskin ini. Pertama, pemberian persembahan dari yang ada padanya, yang sangat terbatas itu, sebenarnya juga menunjukkan imannya yang teguh kepada Tuhan. Yang kedua, membawa persembahan ke bait suci dalam seluruh keterbatasannya, sebenarnya juga mengungkapkan kasihnya yang tulus kepada rumah Tuhan. Dan yang ketiga, pemberian dari kekurangan dan dari seluruh nafkahnya menunjukkan pada hati yang rela memberi walaupun ia sendiri berkekurangan. Pertanyaan sederhana, bagaimana dengan kita sebagai jemaat Gereja Kristus Ketapang? Kiranya kebenaran yang diajarkan oleh firman Tuhan ini lagi menolong kita supaya kita juga mengambil bagian dengan hati yang tulus dalam memberi persembahan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami berterima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah kebenaran yang tertulis dalam kitab suci ini lagi menolong kami, mengingatkan kami, dan juga mengoreksi kami sebagai jemaat Tuhan pada masa kini. Supaya oleh pertolongan Tuhan, kami juga dapat membawa persembahan kami dengan tulus, dengan sukacita, dengan hati yang rela, penuh iman pada Tuhan dan cinta kepada rumah Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus.